Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up Info. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Psikolog DRA, Elia Daryati, MPSI memberikan komentar mengenai sikap Danu yang sering berubah-ubah, saat memberikan keterangan dalam upaya pengungkapan kasus pembunuhan Subang. Eli Daryati mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan Danu selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah dalam kasus Subang, seperti yang pernah disampaikan kuasa hukum Yosef dan Yoris Rohman Hidayat. Menurut psikolog Elia ada beberapa kemungkinan mengapa seorang saksi seperti Danu pada saat ditanya dalam penyidikan kasus pembunuhan Subang mengatakan keterangan yang berbeda-beda. Ini 3 kemungkinan mengapa seorang saksi saat diminta keterangannya memberikan komentar yang berbeda-beda. Bisa jadi ia memang tidak tahu perkara sebenarnya, ujarnya. Dalam hal ini masalah yang berkaitan dengan Danu yaitu kasus pembunuhan Subang yang menewaskan Tuti dan Amel. Kemungkinan kedua menurut Elia adalah, mungkin Danu merasa tertekan. Dengan pemeriksaan harus bolak-balik menuju kantor polisi, yang mungkin saja diburu gencarnya pertanyaan dari penyidik membuat Danu stres dan tertekan. Orang yang tertekan terkadang tak bisa berbicara dengan fokus, tak bisa berpikir jernih, kata Elia. Selain itu, yang ketiga bisa juga Danu malah bingung menghadapi kasus pembunuhan Subang yang melibatkannya sebagai saksi, sehingga tak tahu apa yang mau ia katakan. Atau mungkin saksi menyembunyikan sesuatu. Wallahualam, kata Elia. Elia menambahkan, sebenarnya polisi bisa menggunakan alat lie detektor saja, sehingga jika ada yang bohong akan ketahuan. Kecuali kalau saksi itu seorang psikopat tak bisa dideteksi dengan alat tersebut. Karena bagi seorang psikopat kebohongan merupakan kebiasaan, ujarnya. Sebelumnya, masalah Danu selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda saat diperiksa polisi, disampaikan oleh kuasa hukum Yosef dan Yoris Rohman Hidayat. Rohman mengatakan dirinya banyak mendapatkan informasi dari Yoris soal sikap Danu yang ternyata kerap memberikan keterangan yang berbeda-beda kepada penyidik kepolisian saat ditanya dalam kasus pembunuhan Subang. Saya mendapatkan informasi ini langsung dari Yoris, ujar Rohman Hidayat saat diwawancarai oleh tim Desjabarkom pada tanggal 5 Januari tahun 2022. Dikatakan Rohman, sikap Danu ini menyulitkan penyidik dalam mengungkap siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang sebenarnya. Sikap Danu tersebut diketahui setelah selesai BAP, Danu tidak mau menandatangani BAP dan mengatakan bahwa keterangannya itu hanya karangan saja. Yoris dan Yanti, istri Yoris itu kan bersebelahan dengan Danu saat BAP ini waktu mereka masih bersama ya, kata Rohman. Akibat sikap Danu yang sering berubah-ubah dalam memberikan keterangan saat penyidikan tersebut, membuat Yoris ingin pisah dengan Danu. Itulah yang menyebabkan Yoris berpindah ke saya dan Pak Yosef, karena Yoris sendiri memiliki kecurigaan terhadap Danu, jelas Rohman Hidayat. Namun sejauh ini pihaknya masih mencurigai saksi-saksi yang susah diminta keterangan pihak kepolisian dalam menafsirkan sketsa wajah yang sudah disebar Polda Jabar. Pengacara Yoris dan Yosef itu pun mengungkap bahwa polisi menyebutkan ada saksi yang sering berubah keterangannya, maka salah satunya adalah Danu. Jadi memang, yang sering berubah keterangan itu saksi Danu. Dari keterangan-keterangan itu, Danu banyak memberikan keterangan yang tidak jelas, bahkan terkesan mengarang, kata Rohman Hidayat. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.